Halo teman-teman, nama saya Cuing dari Universitas Esa Unggul. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Apa saja yang akan saya bahas dalam video ini? Pertama, bagaimana perkembangan sejarah bahasa Indonesia sampai saat ini? Kedua, apa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Ketiga, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia di era digital? Dan keempat, bagaimana dampak positif dan negatif dalam berbahasa di era digital. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selama perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami 4 kali perubahan ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen pada tahun 1901. Ejaan ini memiliki ciri khas, yaitu penggunaan huruf J pada kata yang dan sayang, serta penggunaan huruf OE untuk menuliskan kata guru dan kamu. Kemudian tergantikan oleh ejaan Suwandi pada tahun 1947. Ejaan ini memiliki ciri khas, yaitu penggunaan huruf U untuk menggantikan huruf OE, penggunaan bunyi sentak K menggantikan tanda diakritik, dan penulisan kata depan di dan awalan di yang sama, yakni dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya, pada saat Kongres Bahasa Indonesia tahun 1972, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dijadikan sebagai Peraturan Bahasa Indonesia. Ejaan ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan ejaan yang sebelumnya sudah pernah dipakai selama 25 tahun dan dikenal dengan nama Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi. Setelah itu, EYD mengalami berbagai koreksi selama 43 tahun. Hal ini disebabkan oleh keluarnya Permendikbud nomor 59 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2015 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bahasa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan pada ejaan tata bahasanya. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan berfungsi untuk menyempurnakan bahasa agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pemakai dan pembaca. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi yang meliputi beberapa aspek dan penjelasannya, yaitu: pertama, lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai seperti sosial dan budaya luhur bangsa, maka dari itu sebagai warga negara Indonesia penting memiliki rasa bangga dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik serta mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, maka bahasa Indonesia memiliki fungsi seperti mengetahui identitas kewarganegaraan serta membedakan masyarakat Indonesia dengan warga negara lain. Ketiga, sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Setelah diresmikannya bahasa Indonesia, hal ini membuat kita mudah berinteraksi dengan masyarakat lainnya dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, sehingga dapat memudahkan kita untuk berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, sebagai media pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, khususnya dalam bidang sosial dan budaya. Dengan demikian, adanya perbedaan bahasa dapat disatukan dengan bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia di era digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sebuah tatanan kode bunyi yang bersifat tidak tetap atau dapat berubah-ubah yang digunakan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan
justifikasi diri. Bahasa merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk berpikir, menghasilkan ilmu pengetahuan, serta memahaminya. Hal ini mempermudah manusia dalam memberi atau menerima informasi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tidak ada pengertian atau informasi lengkap mengenai arti dari era digital. Secara umum, era digital adalah zaman di mana segala macam informasi dapat diterima dengan cepat dan mudah dengan menggunakan teknologi digital. Perkembangan era digital sendiri terjadi sejak revolusi industri karena revolusi industri berbasis teknologi informasi yang dimana berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Perkembangan yang terjadi pada era digital memberikan pengaruh yang besar karena mempermudah segala sesuatu. Salah satunya adalah masuknya bahasa dan budaya luar ke Indonesia. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi Indonesia untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Di era digital ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat minim. Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris karena dinilai lebih terjamin untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya itu saja, kemunculan bahasa gaul pun menjadikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar luntur. Walaupun seperti itu, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dampak positif dan negatif yang didapatkan selama era digital. 1. Dampak positif. Pertama, peningkatan pemahaman bahasa dan budaya Indonesia di dunia global. Kedua, meningkatnya produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ketiga, bertambahnya kosakata bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional. Dampak negatifnya adalah 1. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Kedua, tergerusnya budaya asli bangsa Indonesia karena munculnya budaya luar. Ketiga, campur kode. Simpulan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah berkurang dikarenakan adanya pengaruh bahasa gaul dan masuknya bahasa asing ke Indonesia. Penggunaan bahasa gaul lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari maupun dunia digital. Kemunculan teknologi memberikan perubahan yang cukup pesat. Hal ini menyebabkan tergesernya kedudukan bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita harus bersikap lebih bijak ketika menggunakan internet. Saran, pada era digital ini kondisi perkembangan bahasa Indonesia memang cukup mengkhawatirkan. Masyarakat menganggap bahasa Indonesia memiliki nilai yang berbeda. Karena bahasa asing dinilai lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Bahasa asing memang memiliki peran yang penting untuk komunikasi dalam kehidupan global. Akan tetapi jangan sampai kedudukan bahasa Indonesia dilupakan. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional yang harus dijaga keberadaannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih karena sudah mendengarkan.